الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mudabdabina baina مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk apakah manusia diciptakan? Ini ada pertanyaan dan sering, ya, terutama kaum muda ini yang bertanya, sering mempertanyakan, untuk apa sih manusia itu diciptakan? Atau untuk apa Allah menciptakan manusia? Yang pertama, kita letakkan dulu satu keyakinan, keimanan, tauhid, bahwa sang pencipta itu siapa? Ya, tentunya dengan menjawabnya itu baru kita melanjutkan untuk apa Allah menciptakan manusia. Pencipta alam semesta adalah Allah Rabbul Alamin. Yang mudah difahami, ya, ayat Qur'annya dalam Al-Fatihah yang sering kita baca, atau kalimat syukur yang sering kita baca, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah lah yang menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan iblis, syaitan, menciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, benda-benda ruang angkasa, ya, di langit, planet-planet, bintang-bintang, bumi, bulan, matahari, dan lain-lain. Innahu huwal alimul hakim. Dalam
surah Yusuf ayat 83, sesungguhnya dialah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah lebih mengetahui untuk apa dia menciptakan makhluk-makhluk itu. Allah lebih mengetahui, maha mengetahui dan maha bijaksana atas segala ciptaannya dan untuk apa Allah menciptakannya. Hanya saja mungkin kejangkauan pengetahuan manusia banyak yang belum mencapai ya ke arah sana, terutama apabila jauh dari Al-Quran. Tentu tidak dapat menjawabnya, akhirnya mereka-reka untuk apa sih ini diciptakan, untuk apa plankton-plankton di lautan diciptakan, ya kupu-kupu, burung-burung, ya onta, kambing, domba, kerbau, harimau, sapi, semua untuk apa diciptakan. Nah, dengan meletakkan keyakinan dan persangkaan yang baik kepada Tuhan pencipta alam semesta, maka seorang hamba akan mudah memahami ya apa yang dikehendaki Allah atas penciptaan makhluk-makhluknya itu. Dan di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan informasi tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Karena suatu hikmah yang besar dan tujuan yang terpuji, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Silakan dibuka mushaf Qur'annya masing-masing, surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka, yaitu jin dan manusia itu, beribadah kepadaku, kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menyampaikan pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian begitu saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya tidak bermain-main. Maka hendaklah makhluknya itu juga menjalani kehidupannya tidak bermain-main. yakni harus menjalankan hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Karena nantinya akan dipertanggungjawabkan kehidupan kita ini masing-masing oleh kita ke hadapan Allah. Untuk apa umur kita gunakan, untuk apa harta kita gunakan, kesehatan Allah berikan untuk apa kita gunakan, ya, waktu yang Allah berikan semasa hidup untuk apa digunakan. Semua itu akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki hikmah yang agung dalam penciptaan makhluknya, termasuk jin dan manusia. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah dan penuh kecintaan dan pengagungan dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama Allah ini, ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan penegasan di dalam surah Al-Bayyinah di Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan
Tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama kita di antara hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Oleh karena itu barang siapa yang durhaka terhadap Rabbnya dan sombong dan beribadah kepada Allah, ya, tidak mau mentaati Allah, maka dia telah menyelisihi hikmah yang dengannya Allah menciptakan seluruh hamba, dan perbuatannya menjadi saksi bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sia-sia, kalau seolah-olah hamba tadi merasa Allah menciptakan dengan sia-sia, padahal Allah menciptakan itu dengan bersungguh-sungguh dan memiliki maksud yang agung. Maka tergantung kepada kita manusia sekarang ini, ya, kita masing-masing, apakah kita ingin menjalankan hidup ini sesuai dengan tujuan penciptaan kita, atau kita ingin melenceng dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, yang taat silahkan, yang mengingkari silahkan. Tapi nanti setelah kematian menjemput kita masing-masing, dan di akhirat kelak kita akan mempertanggungjawabkannya masing-masing. Inilah gunanya seruan agama, untuk membuat manusia insaf dan sadar, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar kembali kepada Allah Rabbul Alamin tanpa paksaan dan tanpa pujuk rayuan, kembali dengan seinsaf-insafnya dan sesadar-sadarnya dari lubuk hati yang paling dalam, untuk bertaubat dan taat kepada pencipta kita Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esa, yang tidak berbilang dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta lautan, gunung dan segalanya. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain hanya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat tausiah kita, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar, maka merugilah orang yang menjalani hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari tujuan penciptaannya. Ya, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekeliruan, kekilafan dari saya yang menyampaikan dan godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah memberkahi umur kita semua. Semoga Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan semoga saudaraku semua yang mendengarkan tausiah ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dan dipelihara Allah anak keturunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله